Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 8, saya sendiri Dewi Junet, dan teman-teman saya Jonathan, Mega, dan Miusi. Kami akan menjelaskan mengenai materi kimia, yaitu larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Pada bukunya, Raymond Chang menjelaskan bahwa larutan penyangga adalah larutan yang terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama, asam lemah atau basa lemah, dan yang kedua adalah garamnya. Larutan penyangga memiliki sifat yaitu cenderung untuk mempertahankan nilai pH atau tingkat keasaman maupun tingkat kebasahan dari larutan tersebut apabila ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, larutan penyangga sendiri harus mengandung basa kuat dalam proses bereaksi dengan ion H+, dan sebaliknya harus mengandung asam kuat dalam proses bereaksi dengan ion OH-. Larutan penyangga sendiri dalam proses reaksi ataupun reaksi penetralan harus merupakan reaksi yang bersisa. Sebelum kita masuk pada manfaat dan aplikasi, kita harus tahu dulu nih larutan penyangga, nama lainnya yaitu larutan buffer. Nah, manfaat utama dari larutan penyangga yaitu sebagai pencegah perubahan pH yang merupakan akibat dari penambahan asam atau basa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi dari larutan penyangga. Pertama, cairan infus, di mana di dalam cairan infus terdapat sistem buffer yang akan menyesuaikan nilai pH dengan nilai pH dalam darah kita. Selanjutnya yaitu kolam renang, sama halnya yaitu terdapat senyawa buffer yang mencegah kerusakan pada sistem kulit oleh senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya ada pada tubuh kita yaitu dalam darah maupun cairan sel tubuh. Contoh senyawanya yaitu H2CO3 ataupun HCO3-, di mana pada prosesnya senyawa ini akan mempertahankan nilai pH walaupun contohnya kita mengonsumsi buah jeruk yang merupakan salah satu buah dengan pH asam, akan tetapi hal ini tidak akan berpengaruh pada proses di dalam darah karena terdapat senyawa buffer H2CO3 maupun HCO3-. Berikutnya adalah jenis-jenis dari larutan penyangga. Larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Mari kita masuk ke yang pertama. Larutan penyangga asam ini terbentuk dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan harga pH pada kondisi asam, yaitu pada nilai di bawah 7. Berikut merupakan contoh-contohnya. Ada larutan CH3COH dengan CH3COONA, larutan CH3COOH dengan CH3COOK, larutan H2S dengan NaHS, dan larutan HNO2 dan KNO2. Kemudian berikutnya yaitu larutan penyangga basa. Larutan ini terbentuk dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini berfungsi untuk mempertahankan harga pH pada kondisi basa, artinya menjaga nilai pH di atas nilai 7. Berikut merupakan contohnya. Ada larutan NH4OH dengan NH4Cl, larutan NH4OH dengan NH4 2 kali SO4, dan larutan AlOH 3 kali dan AlCl3. Lalu, bagaimana cara pembuatannya? Ada dua cara, yaitu dengan cara langsung dan secara tidak langsung. Mari kita masuk yang pertama. Secara langsung, kita mereaksikan asam lemah atau basa lemah dengan konjugasinya secara langsung. Artinya, bila kita mereaksikan asam lemah, maka akan dicampurkan dengan basa konjugasinya. Sedangkan bila basa lemah, maka dengan asam konjugasinya. Contohnya yaitu dengan mencampurkan larutan CH3COOH dengan larutan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam tersebut. Misalnya, garam CH3COONA. Kedua larutan dalam air akan terionisasi berdasarkan reaksi seperti berikut. Nah,
Uh, Persamaan ionisasi tersebut menunjukkan bahwa dalam larutan penyangga itu terdapat campuran asam lemah yaitu CH3COOH dengan basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Bila ditambahkan asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya sehingga dapat membentuk CH3COOH. Sedangkan bila ditambahkan basa, maka ion OH- akan dinetralkan oleh asam lemah tersebut dan membentuk basa konjugasi. Kemudian yang kedua, dengan metode tidak langsung. Kita akan mereaksikan asam lemah atau basa lemah secara berlebih dengan asam atau basa kuatnya. Mari kita ambil contoh berdasarkan sistem penyangga basa, yaitu dengan mereaksikan 100 ml larutan HCl dengan molaritas 0,1 M dengan 150 ml larutan NH4OH dengan konsentrasi 0,1 molar. Berdasarkan perhitungan ini, maka larutan yang tersisa adalah 5 mmol NH4OH, 10 mmol NH4Cl, dan air atau H2O, sehingga larutan tersebut merupakan larutan penyangga. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus dari larutan penyangga. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Jonathan Widakdo pada slide sebelumnya mengenai jenis dari larutan penyangga, di mana larutan penyangga ini terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa, di mana larutan penyangga asam ini terdiri dari asam lemah dan juga basa konjugasinya, sedangkan larutan penyangga basa ini itu terdiri dari basa lemah dan juga asam konjugasinya. Nah, kita masuk pada larutan penyangga asam. Untuk mencari konsentrasi dari larutan penyangga asam, maka kita dapat menggunakan rumus konsentrasi H+ atau H+ ini merupakan simbol dari asam sama dengan Ka atau tetapan kesetimbangan asam dikali dengan mol dari si asam lemah dan dibagi dengan mol dari basa konjugasinya. Sedangkan untuk mencari pH dari larutan penyangga asam, maka kita dapat menggunakan rumus min log dikali dengan konsentrasi H+ atau konsentrasi dari si asam. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang larutan penyangga basa. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dan juga seperti yang dijelaskan oleh saya bahwa larutan penyangga basa ini terdiri dari basa lemah dan juga asam konjugasinya. Maka untuk mencari konsentrasi dari si basa atau OH-, maka kita dapat menggunakan rumus konsentrasi OH- atau konsentrasi basa sama dengan Kb, di mana Kb ini merupakan tetapan kesetimbangan dari basa dikali dengan mol basa lemah dan dibagi dengan mol dari asam konjugasinya. Nah, itu untuk rumus dari konsentrasi larutan penyangga basa. Nah, selanjutnya untuk mencari pH dari larutan penyangga basa, maka kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan 14 dikurang dengan pOH. Nah, itu menurut Sunaria tahun 2010. Nah, sekarang kita masuk pada contoh larutan penyangga. Nah, pada contoh ini kami memberikan dua contoh soal. Yang pertama adalah membahas tentang larutan penyangga asam. Nah, contohnya itu tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 molar dengan 50 ml larutan CH2COOH-Na 0,1 molar dengan konsentrasi ketetapan konsentrasi CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, pada soal ini diketahui bahwa asam yaitu CH3COOH dan basa konjugatnya adalah CH3COONA. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah menulis hal yang kita ketahui dari soal. Nah, ini adalah daftar yang kita ketahui dari soal, di mana volume CH3COOH 50, konsentrasinya 0,1, volume dari basa konjugatnya 50 ml, konsentrasinya 0,1 ml dengan ketetapan Ka CH3 1,8
8 kali 10 pangkat minus 3. Yang ditanya dari soal adalah pH. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pH, kita pertama-tama mencari mol dari asam dan basa konjugat. Nah, sesudah dilakukan perhitungan diperoleh basa konjugatnya adalah 5 milimol dan asamnya adalah 5 milimol. Sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan di awal pada larutan penyangga asam, diperolehlah hasil dengan sebagai berikut, yaitu pH sama dengan minus log 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikurang log 5/5. Nah, diperolehlah perhitungannya, di mana di sini angka 10 pangkat minus 5 pindah ke depan sesuai dengan perhitungan matematika. Kita peroleh pH dari larutan penyangga adalah 4,75. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu larutan penyangga basah. Nah, soal yang kedua adalah tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan NH3 0,1 molar dengan ketetapan basa dari NH3 adalah 10 pangkat minus 4 dengan 100 ml larutan NH4Cl dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, yang diketahui dari soal yang pertama adalah volume NH3, di mana NH3 adalah basa, sedangkan NH4Cl adalah asam konjugatnya. Diketahui Pi sama dengan 50 ml dengan konsentrasi 0,1 molar, sedangkan asam konjugatnya 50 ml juga dengan konsentrasi 0,1 dengan ketetapan Kb 10 pangkat minus 4. Yang ditanya dari soal adalah pH. Sama seperti soal yang pertama tadi, pertama-tama kita harus mencari mol. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan di awal, maka diperoleh POH sama dengan 4 dikurang log 5 dibagi 50. Maka dengan perhitungan matematika kita peroleh pH dari POH adalah 9. Demikian penjelasan kami dari kelompok 8 mengenai larutan penyangga. Kiranya penjelasan ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.